Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah boleh berwudu dengan gayung dari bak mandi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berwudu dari bak kamar mandi dengan menggunakan gayung hukumnya boleh dan sah, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Demikian juga hukum asal air adalah suci dan mensucikan, baik itu air hujan, air sumur, air sungai, air bak mandi, dan lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih atau suci. Surat Al-Furqan ayat 48. Tahur yang diterjemahkan dengan amat bersih dalam ayat ini maksudnya adalah suci dan mensucikan. Kita tidak boleh menganggap air itu najis sampai kita yakin bahwa air itu telah berubah salah satu dari 3 sifat air dengan sebab tercampur barang najis. 3 sifat air itu adalah warna, bau, dan rasa. Jika ketiganya tidak ada perubahan baik dari sisi warna, bau maupun rasa, maka masih dianggap sebagai air yang suci dan mensucikan. Sesungguhnya tidak ada keharusan berwudu dari air yang mengalir seperti dari keran atau semacamnya. Tetapi jika kita berwudu dengan menggunakan gayung atau ember atau wadah lainnya, hendaklah kita mencuci tangan kita dahulu sebelum memasukkan ke dalamnya. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Zaid an Abdillah bin Zaid bin Asim al-Ansari wa kanat lahu suhbah qala qila lahu tawadhu anna wudu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'a bi ina'in fa'akfa aminha ala yadahi faghusalahuma thalatha thumma adkhala yadahu fastakhrajaha famadmada wastansakha min kaffi wahidin fafa'ala dhalika thalathan thumma adkhala yadahu fastakhrajaha faghusala wajhahu thalathan thumma adkhala yadahu fastakhrajaha faghusala yadahi ilal mirfaqain marratain thumma adkhalahu yadahu fastakhrajaha famasaha bi ra'sihi fa aqbala bi badaihi wa adbara thumma ghusala rijlaihi ilal ka'bain thumma qala hakadha kana wudu'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari, dia adalah seorang sahabat Nabi, dikatakan kepadanya, praktekkanlah untuk kami wudu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia meminta wadah air, lalu dia menumpahkan sebagian air itu pada kedua telapak tangannya, lalu dia membasuhnya 3 kali, lalu dia memasukkan salah satu telapak tangannya ke dalam wadah air itu, lalu mengeluarkannya, lalu dia berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dari satu telapak tangannya. Dia melakukan 3 kali, lalu dia memasukkan satu telapak tangannya ke dalam wadah air itu, lalu mengeluarkannya, lalu dia membasuh wajahnya 3 kali. Lalu dia memasukkan satu telapak tangannya ke dalam wadah air itu, lalu mengeluarkannya, lalu membasuh kedua tangannya sampai siku 2 kali. Lalu dia memasukkan satu telapak tangannya ke dalam wadah air itu, lalu mengeluarkannya, lalu mengusap kepalanya. Dia memajukan kedua tangannya lalu memundurkannya, kemudian dia membasuh kedua kakinya sampai mata kaki. Kemudian dia berkata, demikianlah wudu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga hadis yang lain, yaitu hadis dari Amr bin Yahya al-Mazni an abihi qala syahidu Amr na Abil Hasan sa'ala Abdullah ibn Zaid an wudu'i Nabi fada'a bitaurim mimma'in fatawaddu'a
lahum wudu an-nabi fa'akfa ala yadayhi minat tawri faghusala yadayhi thalasan thumma adkhala yadahu fi tawri famadmadu wastanshaqa wastansara thalasan bisalasin ghurfatin thumma adkhala yadahu fi tawri faghusala wajhahu thalasan thumma adkhala yadayhi faghusalahuma marrataini ila mirfaqain thumma adkhala yadaini famasaha bihima ra'sahu fa'aqbala bihima wa adbara marratan wahidatan thumma ghusala rijlaihi. Wa fi riwayatin bada'a bi muqaddami ra'si hatta dhaba bihima ila qaffahu thumma raddahuma hatta ruja ila al-makani alladhi bada'a minhu. Dari Amr bin Yahya al-Mazini dari bapaknya berkata, aku telah menyaksikan Amr bin Abil Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abdullah bin Zaid meminta tempayan kecil yang berisikan air, lalu dia berwudu sebagaimana wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau pun memiringkan tempayan tersebut dan mengalirkan air kepada kedua tangannya, lalu mencuci kedua tangannya itu 3 kali. Kemudian beliau memasukkan satu tangannya ke dalam tempayan, lalu berkumur-kumur dan beristinsyak, memasukkan air ke dalam lubang hidung dan menghirupnya, dan beristinsar yaitu menghembuskan air yang ada dalam lubang hidung 3 kali dengan 3 kali citukan tangan. Kemudian beliau memasukkan satu tangannya dalam tempayan, lalu mencuci wajahnya 3 kali, kemudian memasukkan kedua tangannya, lalu mencuci kedua tangannya tersebut 2 kali hingga kedua sikunya. Kemudian beliau memasukkan kedua tangannya dan mengusap kepalanya dengan kedua tangannya itu, yaitu membawa kedua tangannya itu ke depan dan ke belakang 1 kali, kemudian mencuci kedua kakinya. Dalam riwayat yang lain beliau memulai dengan mengusap bagian depan kepalanya hingga ke bagian tengkuk, lalu mengembalikan kedua tangannya tersebut hingga kembali ke tempat di mana beliau memulai mengusap. Dari uraian di atas bahwa boleh berwudu dengan air yang dengan menggunakan gayung yang berasal dari bak, tapi dianjurkan sebelum memasukkan tangan kita ke dalam bak atau gayung, maka kita dianjurkan untuk mencuci telapak tangan kita terlebih dahulu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.